Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD 025 Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Izinkan saya menyampaikan tugas modul 1.2.A.8, koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2 model refleksi 4P. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, hal yang menjadi pembelajaran bagi saya akan saya sampaikan di dalam modul refleksi 4P berikut ini. Adapun 4 aspek dasar dari modul refleksi 4P ini yaitu: yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat adalah penerapannya ke depan atau rencana. Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama, peristiwa momen yang paling penting atau menantang, mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak dan melakukan aksi nyata dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus mengerjakan tugas dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pembelajaran yang saya dapat dari modul 1.1 dan 1.2 adalah: pertama, yaitu pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada anak. Kalimat ini memang sedikit mengejutkan saya saat pertama kali membaca ulasan mengenai pemahaman dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Namun setelah memahami, saya pun mengerti dan setuju dengan pernyataan tersebut. Di modul 1.1 ini juga dijelaskan bahwa pendidikan yang kita laksanakan harus sesuai dengan dasar-dasar pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kekuatan kodrat, menebalkan laku positif kepada anak. Kedua, yaitu nilai-nilai guru penggerak yang sangat tinggi bagi diri sendiri, bagi anak didik, bagi para pendidik lainnya, maupun lingkungan sekitarnya. Dan pada modul 1.2 dijelaskan tentang pentingnya nilai dan peran guru penggerak di dalam melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dipaparkan di modul 1.1, maka dibutuhkan peranan dari seorang pendidik yang memiliki nilai-nilai guru penggerak seperti dituangkan pada modul 1.2, yaitu: 1. Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. 2. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang tersesat di dalam goa yang gelap, yang berusaha mencari arah untuk keluar. Arah keluar itu adalah sebuah cahaya, mampu menerangi kehidupan saya. Arah keluar dan cahaya itu adalah ilmu pengetahuan, pengalaman berharga yang saya cari dan saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak ini. Saya bersyukur dan bahagia bisa bergabung dengan guru-guru yang hebat se-Indonesia di CGP ini, sehingga memberikan semangat saya menjadi tantangan untuk melakukan perubahan pembelajaran. Yang ketiga yaitu
pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran akan berhasil di bawah komando saya. Tidak mendalami nilai dan peran guru. Guru sebagai pusat pembelajaran. Siswa harus menuntaskan nilai KKM atau nilai kognitif. Tidak merefleksikan pembelajaran yang saya lakukan. Dan sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran akan berhasil jika kembali pada ing ngarso suntulodo, ing madyo mangunkarso, dan tutwuri handayani. Saya mendalami nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Saya mampu mendorong kolaborasi. Kemudian yang keempat dan terakhir, rencana dan penerapan ke depannya. Yaitu rencana dan yang sudah saya lakukan adalah: pertama, berpihak pada murid. Saya akan menjadi among belajar bagi murid atau berpihak pada mereka dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menjadi fasilitator, tutor, mediator bagi murid. Yang kedua, mandiri, memiliki motivasi untuk bergerak dan menggerakkan, mengikuti pelatihan workshop, diklat, webinar untuk pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, reflektif, berpikir terbuka, mau mempelajari keinginan dan harapan murid. Yang keempat, kolaboratif, membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian yang terakhir yaitu inovatif, saya akan menciptakan ide-ide baru dengan mengikuti perkembangan zaman. Demikian penjelasan saya mengenai modul 1.2.A.8, koneksi antar materi modul 1.2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.